sepak terjangnya Bro Marco ini cukup banyak juga ya kan. Dan Tapi katanya jelek semua katanya. oh rekor tuh jelek semua. Katanya. Kata siapa? Nah, yang di Bandung itu sebenarnya udah puncak. Karena gue udah sakit tuh 2 minggu. Dan for the record memang ya gue itu serangan jantung gue ketiga. Iya. Dan terakhir di situ ternyata karena gue serangan jantung nggak pernah jatuh. Yang ini gue jatuh, kan sekarang semua udah tahu bahwa yang 50% itu adalah keluarganya Arthur. Gue bilang sama Dejan, kalau pelatih yang maaf, yang nggak baik bro, pasti gini. Udah Pak Marco, kita mainin aja nih supaya kita dapat duit. Lo nggak sakit hati sama supporter? Nah, karena kayak Kan gue bilang, tekanan ini dari supporter. I know. Gufron kemarin di pertandingan kemarin. Tapi buat gue kenapa nggak rame? Itu ngaco banget. Karena Arthur berbeda bro. Nah itu tadi, sepak bola itu candu. Dan banyak yang menikmati candu ini dari segala bentuk. Aduh, ini gue agak berat juga. Nggak apa-apa bro. Cuma harus gue tanya. Boleh. Arthur bro. Oke. Arthur layak main nggak sih menurut lo? Baik pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Halo Jebret Tim, sangat spesial sekali karena hari ini adalah sebuah hari di mana gue memang sebentar lagi siaran ya. Tetapi kemarin juga tadi malam itu gue syuting 17 episode. Tapi bukan di TV, di tempat ini yang tanpa bayaran berarti ya. Tapi kenapa hari ini dengan set yang seperti ini sangat spesial sekali? Karena ada seorang teman gua, seorang sahabat gua yang sekarang gua harus panggil Pak kali ya. Karena gue banyak sekali baca pemberitaannya di media-media dengan jabatannya sekarang yang membuat gua nggak bisa untuk bilang lo gue bro mungkin. Karena gue liat masalahnya udah berat banget yang dihadapin, tapi somehow blessing in disguise-nya dia mau mampir ke sini gitu loh. Dan apa yang mau gue tanyakan ini mungkin juga dipertanyakan sama kalian semua yang sudah mengikuti pemberitaan. Makanya hari ini gue sangat senang untuk memperkenalkan ada Pak Marco Gracia. Apa kabar bro? Siap brother, apa kabar? Ya gue Jangan pala. jahat gue manggil lo. Jahat gue bilang lo apa kabar ya? Kenapa? Ya gue rasa nggak mungkin Harusnya lalu. lo tahu ya. Gue rasa nggak mungkin lalu bisa bilang baik ya bro. Tapi gue baik, puji Tuhan. Lo baik? Baik. Oke, you're good. I'm good. You're I'm good. great. Waduh, good and great. Oke, berarti gua nggak sungkan lagi untuk menanyakan apa kabar ya. Kenapa? Karena ya dari setelah syuting kemarin yang gue bilang tadi, di sela-sela itu ada di grup gua sebenarnya yang duluan kasih link gitu loh, kasih link. Akhirnya gua lihat juga di pemberitaan bahwa PSS umumkan perombakan direksi, Marco Gracia Paulo out. Siap. Ini gue tadinya pikir ini apa ya, memes lagi atau apa, karena kan memang kalau gue ikutin beritanya ini sebelumnya itu kan tagar kan. Marco out, Arthur out, Dejan out gitu loh. Dan akhirnya tapi pas gue cek kok ini dari web resminya PSS Sleman gitu loh. Jadi wah ternyata bener nih. Dan ketika akhirnya Bro Marco bersedia untuk datang ke sini, wah kita happy sekali karena mungkin banyak juga yang belum tahu dari sisi lu gitu loh. Siap. Apa sih yang terjadi sebenarnya bro dengan tiba-tiba kok langsung akhirnya diumumkan itu gitu loh. Betul. Sorry ya gue langsung ke daging. Woi nggak apa-apa bro. Nggak Justru pakai ini dulu, nggak kita pakai kan- menu awal. bener. Kita kan gitu, dagingnya dulu baru ntar pinggir-pinggirnya bro. Jadi menjawab pertanyaan brother gue ini, yang pasti juga banyak yang nanyain memang gitu. Gue sendiri malam itu habis pertandingan kan kalau nggak salah. Malam itu wah tiba-tiba tuh bunyi terus handphone gue tang dung gitu, semua nanya. Dan sejujurnya bro, gue sampai hari ini pun belum menerima surat resmi tentang itu. Jadi ini yang gue juga sebenarnya pertanyakan ya, ini jadi curcol deh. Gue pertanyakan karena gini, gue diangkat di di RUPS. Oke, Gitu rapat ya, umum melalui pemegang RUPS. saham. Betul. Dan gue lakukan tugas gue. Kalaupun sampai akhirnya terus ada pergantian itu, Ya. kan selayaknya minimal ada surat lah datang ke saya gitu ya bro. Oke. Terus ini Taruh selayaknya berarti maksud lo secara etisnya lah. Betul. Harusnya paling nggak minimal ada surat. gue meng-highlight sisi ethical gitu ya. Kalau legalnya gue udah cek itu sah Oke. gitu ya, sah. Tetapi memang itu tadi nanti gue cerita lebih detail sedikit. Oke. Satu dari ethical, kan ini sepak bola ya. Gue kenapa mau di sepak bola? Karena gue cinta sepak bola, tapi gue lebih cinta Indonesia
dan gue lebih cinta nilai-nilai hidup yang ada dalam sepak bolanya. Jadi buat gue sepak bola, kalau tadi lu bilang dagingnya, kalau nggak ada nilai-nilai hidup itu, yang buat gue sih bukan sepak bola. Jadi kalau lu treat orang kayak gitu, gue bingung jadinya, gitu kan? Karena wah, gue merasa kayak udah gitu aja, cuman diumumin lewat sosmed, gitu ya, website resminya PSS. Tapi nggak ada surat ke gua, nggak ada. Ini loh, Pak Marco, terima kasih. Ini suratnya resmi. Ini dokumen-dokumen pendukungnya, legal standing kami, gitu ya. Mengenai misalnya yang gue dengar itu dari sirkuler. Ini dokumennya, maka sudah saya Pak, terima kasih. Kan gitu loh. Yeah. Maksud gua. Itu nggak ada sampai hari ini. Dan bahkan gua cek ke Human Capital Departmentnya PSS, katanya arahannya memang nggak perlu karena sudah dengar dari sosial media. Nah itu satu gue mempertanyakan. Kok? Karena apa bro? Gue pernah mecat orang di PSS. Waktu gue pecat, walaupun itu sampai gue udah kecewa banget juga, dan ada unsur-unsur yang lumayan berat di situ, tetapi kita tetap perlakukan manusiawi, secara etikal perusahaan juga. Kenapa? Datang, panggil sama Human Capital, dipanggil, ini masalahnya, ini keputusan direksinya, ini paket kamu. Pemutusannya seperti ini, sesuai dengan undang-undang seperti ini. Gitu. Nah, dan memang sebenarnya kalau kita lihat tahapannya, walaupun itu sah, tapi ada step yang dilewatin. Seharusnya menurut undang-undang perseroan tuh gue masih punya hak untuk membela diri. Jadi harusnya dikasih tahu dulu sebelum bahkan seharusnya diinformasikan dulu sebelum diumumkan. Lu sebagai direktur ya? Direktur utama. Lu sebagai direktur utama. Betul. Dalam undang-undang perseroan itu ada ketentuan kan seperti itu. Kan gue cek juga kali. Ya. Nah, tapi oke. Let's put aside gitu ya. Karena buat gue lagi-lagi, buat gue nggak penting. Keputusan sudah terjadi, gue hargai. Karena salah satu nilai dalam sepak bolanya adalah sportivitas kan bro. Buat gue kalau mereka udah ambil itu, gue nggak masalah. Gue terima. Nah, tetapi aspek keduanya juga adalah mengenai ethical juga. Karena keputusan itu diambil, shareholder di PT Palladium itu ada dua bro. Ada dua? Ada dua. Di Palladium ini PT PSS itu ya? Betul. Jadi pemegang saham 70% sekian itu terbanyak mayoritas ya jadinya itu adalah PT Palladium. Di PT Palladium itu ada dua shareholder. Gitu kan. Nah, di mana itu komposisinya 50-50. Oke, bentar. Gua juga sedikit banyak kan tahu juga tuh sambil baca-baca. Berarti kan ini kan waktu itu kan ada pemilik lama dari PS Sleman kan. Betul. Yang kemudian diumumkan, terus yang mengumumkan waktu itu juga sempat nggak bilang ini siapa, yang penting bukan si A tapi ini adalah ini gitu loh. Terus disebut namanya PT Palladium Pratama Cemerlang. Betul. Nah, jadi lo berada di bawah PT PSS ini, PT Palladium Pratama Cemerlang ini. Jadi di dalam PT Palladium inilah ada berapa pemegang saham? Dua pemegang saham. Oh, ada dua pemegang saham. Komposisi 50-50. Nah, gue partner di salah satunya. Yang salah satu. Betul. 50-50 berarti kalau buat decision gimana? Yes, itu memang yang jadi loophole-nya. Gitu ya. Nah, tapi intinya minimal kan berarti kita punya di yang grup gua nih ada 50% dong. Berarti. Ya, 50%. Ya kan? It means berarti kalau dari total berarti kita punya 35% saham. Kurang lebih gitu ya. PT Karena PSS. ada 70 ada sisa yang lain. Nah, masa untuk legal action seperti ini mengganti direksi, apalagi direksi utama, dan di mana gue adalah perwakilan dari perusahaan itu, kok shareholder yang di situ nggak dikasih tahu, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi gue juga cek karena kan gue mau nanya, apakah memang ada kehilangan kepercayaan dari grup gue sendiri gitu kan? Ternyata enggak, kita tidak diinformasikan. Nah, dan itu sudah kita sampaikan juga. Nah, jadi memang ini isunya internal. Gue juga nggak mau buka aib. Ini perusahaan lah bro ya, aib dapur gitu. Tapi ini yang memang terjadi, itu yang kita kaget. Karena kita pikir, kalau di bola segala sesuatu kita ngomongin musyawarah lah ya. Ternyata enggak. Nah, jadi di saat waktu gue kejadian di Bandung yang gue kolaps, ternyata itu sudah terjadi prosesnya rangkaiannya. Gitu, dan ini udah dipersiapkan. Jadi kemarin ketika diumumkan sudah perubahan di Ditjen AHU-nya sudah resmi. Gitu. Di administrasi hukum. Di administrasi hukum sudah diterima. Nah, makanya. Tapi lu tahu dari mana di Bandung itu ternyata udah ya, ada cerita itu. Bahkan ya orang-orang Mas gue lu baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Atau waktu di Bandung lu udah tahu? Waktu di Bandung udah ada suara-suara itu, tetapi kan gue fokus waktu itu masih lebih, dan habis itu gue kolaps, jadi gue lebih fokus ke kesehatan. Tapi terakhir setelah gue kejadian ini dikonfirmasi lah oleh salah satu orang-orang yang terlibat dalam
persiapan itu. Oke, berarti itu dari lo dan ada yang ngasih tahu lo lah. Betul. Kira-kira gitu ya. Betul. Dan itu yang akhirnya membuat lo seperti itu. Betul. Gitu kan. Nah, berarti dari yang tadi lo bilang kan 50-50. Kalau dihitung secara keseluruhan lo dan grupnya yang dari sisi lo ada 30-an something kan. Betul. Untuk membuat sebuah keputusan kita tadi berarti yang sisa 30 tadi mensupport yang grup satu lagi dari partner lo berarti. Yang betul. Yang sisa 30. Betul. Oke. Itu dia. Bahkan gue dengar mereka yang meminta ini. Gitu. Dan memang makanya gue bilang sah tadi karena secara sirkuler itu kalau nggak lewat RUPS, secara sirkuler semua pemegang saham harus tanda tangan. Nah, dapat infonya walaupun tidak diberikan resmi ke saya, tapi ada infonya bahwa itu ternyata betul ditandatangan oleh semua. Bahkan orang-orang yang selama ini berkomunikasi sama gue pun mengaku bahwa sorry Pak Marco, saya tanda tangan karena saya ditekan dan ini untuk kepentingan bersama katanya. Nah berarti kan ada juga orang dari grup lu bro yang tanda tangan dong. Kan mereka pasti ada mereka ada dalam. Betul. Di Palladium struktur pengurusnya memang kita dari grup gua nggak ada orang di situ. Hanya ada sebagai komisaris. Di direksi nggak ada. Kan kalau komisaris nggak bisa apa-apa. Betul. Nah itu loophole-nya memang di situ. Jadi ketika mereka bikin itu, direktur utamanya PT Palladium menandatangani. Yang mana itu memang bukan dari grup kita. Tapi ada hal yang mungkin banyak yang nggak tahu ya dari Jebret Tim. Pak Marco ini memulai dari sekolah sepak bola ya. Yes, terus Arsenal. Kemudian yang nggak mau gue sebut makanya namanya. Ngapain gue sebut namanya? Iya sorry. Nggak apa-apa nih Arsenal. Gue ya. baru tahu ini tempatnya suci ya. Baru menang 0-5 bos. Iya kan? Itu tim gue bro yang kalah. Kerja di Arsenal tapi timnya United. Kayaknya kita perlu satu sesi lagi. Iya untuk yang itu ya. Terus juga waktu itu, nih gue correct me if I'm wrong ya. Siap. Akhirnya lo juga ada di project yang ke Uruguay ya? Ya di bawah. Jadi dulu kan SAD Uruguay. Kan? Pak Nirwan bikin di bawahnya itu namanya IFA Indonesia Football Academy. Itu. Nah, itu anak-anak kayak kemarin Bayangkara tuh siapa? Hargianto, Muhammad Hargianto, ya itu pemain gue tuh. Si Hanif Syahbandi, Bagas, gitu kan. Itu pemain muli. Oh iya. Maaf Bang Muli. Gue bilang pemain gue lah. Dulu pernah di IFA. Oke, berarti pernah di IFA juga. Terus kemudian kan gue inget lo juga di PBR. Yes. Dari PBR. Sebelum itu ke PSSI dulu. Iya. Oh lo PSSI sebelum PBR ya? 2011 gue masuk PSSI. Dari PBR lo PSSI lagi? Betul, iya 2017 kan? Pak ER. Nah, 2017 itu yang gue kesel sama lu bro. Kenapa bro? Karena waktu itu lu janji cincin Garuda. Ada bro, udah gue siapin. Sampai sekarang kagak nyampe. Cuman belum pernah dikasih. Iya keburu udah keluar. Oh iya siap. Tapi kan cincin Garuda tetap ada. Tetap ya. Iya. Apalagi Garuda tetap di dadaku ya. Dari situ ke Badak ya? Ke Badak. Iya kan? LIB dulu. Oh iya lu sempat LIB ke Badak, kemudian ke Lampung baru ke PSS Sleman. Oke, itu kisah sejenak lah bahwa Pak Marco ini sepak terjangnya Bro Marco ini cukup banyak juga ya kan. Dan tapi katanya jelek semua katanya gitu. Oh rekor lu jelek semua? Katanya begitu. Kata siapa? Kata Google. Oh iya, Google bilang rekor lu jelek. Iya, sama kata shareholder gue juga. Shareholder yang ini jelek juga. Iya. Jadi lu udah biasa dibilang jelek? Oh udah, katanya busuk katanya gitu. Jadi lu kalau dibilang Marco out, pantesan lu kekeh, lu kenapa nggak mundur-mundur? Oh iya dong. Kenapa lu sampai minta dibeginiin? Bener. Tapi kalau jawaban realnya bro, gue bukannya ini ya, tapi jawaban realnya adalah gue bukan orang religius juga, tapi gue di bola ini adalah panggilan hidup gue. Kenapa gue di sini? Jadi waktu dibilang Marco out, gue cuma bilang Tuhan, kalau memang Tuhan yang outin, saya out. Kalau enggak, saya tetap. Karena gue ini pasti mewakili pertanyaan banyak orang juga, bro. Pasti pada bilang, ya lu kenapa kekeh banget? Yes. Marco out lu lebih apa? Kalau misalnya lu aja lu mundur sehingga lu akan lihat bla bla bla. Betul. Kalau gue mau selamatin muka, gue mundur, gue keren, ya kan, dianggap gue legowo, bijaksana, keren gitu kan, dan wah menang gue gitu. Why don't you choose that? No, because I know that's not the best thing to do. Really? Karena gue masih punya harapan bahwa gue masih bisa buktikan apa yang gue cita-citakan dan yang lagi gue kerjain sebenarnya, walaupun masih dalam level pondasi, itu layak untuk diperjuangkan. Apa yang lo cita-citain emang? Simple bro, setelah melalui semua yang gue lewatin dari PBR, PSSI, LIB gitu ya, gue ngelihat cuma satu gitu, memang ini kok Indonesia nggak maju-maju sih sepak bolanya, gitu kan. Dan menurut gue di setiap
tempat yang gue pernah hadir, gue selalu tularkan sama mereka semua. Intinya nomor satu gini, apapun organisasinya itu ya, PSSI paling gede sebagai pengayom sepak bola di seluruh Indonesia. LIB sebagai operator liga paling tinggi kastanya. Kita tahu dulu nggak sih tugas kita sebenarnya apa? Lo tahu nggak sih definisi tentang regulasi di bidang yang harus kita jalanin? Gitu. Itu aja bro, gue menemukan sedikit sekali literasi kita tentang itu sangat kurang. Kenapa? Edukasinya nggak ada. Sport management di Indonesia mana bro? Dan itu yang lagi gue kerjain sekarang sama grup gue di luar PSS. So you mean lu punya grup nih akhirnya yang 50% apa yang 100% nih? Yang 50%. Jadi yang 50, yang dari dari PTP yang setengahnya. Yes. Oke, jadi mau nggak mau ini kan apa ya? Dari kita kan jadi melihatnya kan, oh berarti kan sekarang lo jadi nggak bareng lagi. Kenapa gue bergabung di grup ini? Uh-uh. Karena itu tadi ketemu, akhirnya nyambung visinya, dan PSS itu nggak ada dalam perhitungannya bro. Awalnya Gitu. nggak ada. Gue gabung itu di luar PSS. Tiba-tiba bulan Desember, gue dikasih tahu Desember 2019 kita mau ngambil PSS Sleman. Dan gue udah bilang, oke, gue bantuin aja sebagai advisor. Karena gue nggak mau lagi masuk klub. Gitu. Gue merasa secara kesehatan dan lain-lain gue nggak siap. Itu dia. Gitu. Tapi waktu itu memang rencananya sebentar aja. Kita bangun groundnya dulu, pondasi. Habis itu kita cari orang untuk bisa lanjutin. Belum bangun lagi bangun pondasinya, angin ribut datang, gitu kan. Terus masalah internal banyak. Nah ternyata ya udah harus dihadapin. Tapi gue pun juga nggak mau tinggalin di tengah jalan. Gue pikir ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin terus. Nah yang di Bandung itu sebenarnya udah puncak. Karena gue udah sakit tuh 2 minggu. Dan for the record memang ya gue itu serangan jantung gue ketiga. Yeah. Dan terakhir di situ ternyata karena gue serangan jantung nggak pernah jatuh, yang ini gue jatuh, dokternya bilang kita cek otak. Di MRI ternyata memang gue ada masalah di otak. Nah bro, gue ya really sorry. Gue bahkan dengar berita itu waktu itu gue bilang nggak pas lah waktu itu karena gue juga udah mengundang lu sebenarnya, tapi gue pikir waktu itu masih dibilang acting kan bro? Ya gue nggak tahu apa, gue nggak lo yang itu gue udah pernah bilang kalau masalah kesehatan, masalah ini kita harus put aside lah daripada segala subjektivitas kita atau apapun itu, karena kan tetap kesehatan nomor satu. Saat lo bermasalah dengan dalam tanda kutip bermasalah dari sisi lo pekerjaannya, tapi jangan kita gabungkan dengan misalnya dengan keluarga, dengan kesehatannya. Bagi gue itu nggak fair. Dan selalu itu gue bilang yang juga. Yang gue bilang nilai hidup itu kan bro. Ya itu yang memang juga harus kita, ya gue sih sepakatinya begitu. Nah yang gue cari-cari bro, Siap. Ya di PT yang Palladium ini gitu loh, di bawah PT Putra Sleman Sembada ini ya. Nah, PT Palladium ini gue tuh selalu cari-cari yang lo bilang 2 ini tuh nggak pernah ada bro di. 2. Ya gue malah baru tahu ada 2 shareholder berbagi 50-50. Apakah ini perorangan ataukah juga perusahaan-perusahaan? Enggak, perorangan. Perorangan. Perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan. Si Jadi, yang 50-50 ini. Diwakili oleh perusahaan dua-duanya. Jadi pemilik saham dari PT Palladium itu dua-duanya perusahaan lagi. Di dalam ternyata ada perusahaan lagi. Baru sisanya yang 30% itu pemilik lama. Tersebar dari pemilik lama. Oh, bukan Asli satu Sleman. pihak. Bukan, ada pemilik lama. Gue lupa 16 apa 14 orang gitu. Oke, dan itulah yang membuat lo bilang loophole-nya adalah ketika mereka ketika direksi membuat keputusan atau shareholder membuat keputusan, dari lo memang nggak ada yang Betul. diminta tanda tangan karena lo tidak ada ditempatkan sebagai direksi. Kenapa dibuatnya sirkuler? Karena kalau dibuatnya RUPS, sebenarnya Palladium sendiri aja RUPS udah korum, udah selesai karena 70%. Kalau itu RUPS fisik, karena kalau RUPS fisik tidak membutuhkan prosedur, yang penting korum. Korum ya. Kan? Tapi karena dibuat sirkuler maka semuanya ini kecuali kita dan PT Palladium sebagai induknya, holdingnya mewakili itu tanda tangan. Nah, itu ada orangnya memang. Jadi sekarang yang lo benar-benar pertanyakan atau muncul di dalam diri lo, kenapa lo surat aja nggak nyampe ke lo? Yes. Dan bahkan ternyata niatnya nggak ada. Karena setelah gue cek ke Human Capital, memang jawabannya adalah tidak perlu karena sudah diberitahu lewat. Dan ini urusan pemegang saham kan. Oke. Terus hubungannya lo dengan yang 50% yang emang lo dari awal sebelum di PSS Sleman ini, lo masih di situ? Masih. Sampai sekarang juga setelah kejadian ini? Betul. Oh berarti masih aman dong kerjaan? Aman bro. Pantesan baik-baik aja masih keadaan lo. Puji Tuhan kan, ya itu tadi kita bangunnya ada hal lain, kita ada akademi,
sepak bola, kita ada talent management. Jadi sebenarnya justru PSS itu sebenarnya salah satu bagian yang sebenarnya akan jadi bintang seharusnya. Karena sebuah klub profesional kalau dikelola baik kan itu akan jadi banyak spektrumnya, bro. Dan bisa menghidupi banyak bisnis lainnya gitu sebenarnya di industri olahraga. Nah, tetapi ya sementara ini kejadiannya seperti ini, makanya kita perlu rapiin dulu di situ. Nah bro, itu berarti kan ya artinya lo udah nggak bisa lagi dalam kondisi sekarang dong melakukan apa yang menjadi impian lo buat PSS Sleman yang lo bilang tadi itu ya melalui grup lo ini. Nah pertanyaan gue selanjutnya adalah seperti pertanyaan banyak pihak juga bro. Siap. Ya, bahwa lo kan dianggap yang dalam tanda kutip kenapa Dejan tetap ada? Oke. Kenapa Arthur dimainin? Oke. Komen lo? Siap. Wah keren nih. Jadi bro, kenapa Dejan? Gue nggak bisa bohong. Gue pernah kerja sama dia waktu di PBR. Bro, gue waktu di PBR 2014. Jadi gue masuk 2013 pertengahan dengan pelatih yang lain itu hancur-hancuran banget. 2014 gue bilang sama shareholdernya, kalau bapak mau saya mau lanjut karena waktu itu kontrak gue 6 bulan hanya untuk sampai selesai 2013 di sana waktu di PBR. Ini presentasi saya, konsep saya gini, kalau bapak mau oke, kalau enggak apa-apa, saya nggak mau ikut tapi karena hancur. Dipercaya bro, gue cari ketemu beberapa pelatih hebat, tiba-tiba nyempil satu nama nih, Dejan Antonik. Gue nggak kenal dia lagi bawa tim Produta. Baru mau gue bilang, lo nggak kenal nih? Nggak kenal. Gue sampai nih orang, gue bilang siapa sih nih? Dan gue kan dulu nggak gaul, gue baru masuk bola kan bro. Nah ternyata dia lagi bawa tim namanya Produta waktu itu. Dan ternyata gue lihat ceritanya Produta, wah luar biasa. Dengan pemain seadanya, dihajar kanan kiri, dia kalau nggak salah harusnya juara waktu itu kalau nggak salah. Tapi tidak diakui juara atau gimana lah, gue lupa waktu itu. Ini Produtanya Pasihar kan? Yes, waktu itu masih Pasihar. Nah akhirnya gue ketemu, dia lagi bawa main di Jepara, kita ketemu di Semarang. Gitu kan. Dari semua yang gue ketemu, gue punya keyakinan sama orang ini, klik. Karena pertanyaan gue adalah satu, lu percaya nggak sama pemain muda? Karena gue mau bangun tim dari pemain muda. Terus kedua gue tanya karakteristik pemain seperti apa yang lu ini. Dan angle-nya menarik banget karena dia bilang buat gue pemain bola pun adalah tetap manusia. Jadi kalau dia nggak beres sebagai manusia, dia nggak akan beres sebagai pemain bola. Gitu. Jadi berarti dia ngerti. Gitu. Nah itu yang buat gue, wah klik banget nih. Ya udah. Dan bro, gue PBR budget, gue dapat best practice budget 2014. For the record aja karena dibilang selalu PBR jelek gitu kan. Gue best practice budget, diakui oleh PT Liga. Gitu. Kenapa? Karena gue bilang waktu itu, gue pelajarin Liga Inggris waktu itu memang. Kenapa sih kok waktu itu klub Indonesia nggak bisa bayar pemain? Ternyata karena komposisi keuangan, bukan besaran budget, tapi komposisi keuangan. Kenapa? Komposisi kita untuk pemain itu lebih daripada 50%. Bahkan ada beberapa klub Indonesia dulu kan data nggak ada bro. Yeah. Tapi akhirnya kita ngamat-ngamatin aja harga pemain berapa. Akhirnya dapat ada yang bahkan sampai 90% untuk bro. Pemain. Untuk pemain. Sementara ada klub dia yang harus yang waktu lain. itu ya 2014 ada klub yang staffnya itu cuma 3. Jadi yang satu jadi manajer juga, jadi itu kan umum ya dulu di sepak bola. Nah disitulah gue waktu itu memang bilang kita gila-gilaan yuk gitu. Karena kata ownernya, gue pengen lu bikin sesuatu yang baru, yang fresh. Oke, kita gila-gilaan yuk. Kita bikin yuk komposisinya di bawah 50%. Dan gue waktu itu dapat komposisi gaji pemain itu kita cuman 48% kalau gue nggak salah. Pokoknya di bawah 50%. Berarti BP kecil lu gaji. Kenapa? BP lu gaji kecil waktu itu. Itu gak, BP kan sebesar Persija. Itu zamannya BP kan. Betul. Tapi kan ada momen di situ, ya kan? Gitu waktu itu. Nah, jadi habis itu budget nggak seberapa. Ya. Pemain-pemain muda, lu lihat Rizky Pelu, lu lihat si Wawan Febrianto, itu pemain U21 gue bro. Gue tanda tangan langsung 3 tahun waktu itu. Dan gue bilang sama Dejan, gue mau anak-anak ini dapat porsi main. Akhirnya dengan tim itu dan dia tetap yakin bahwa gue bisa dapat prestasi. Di tengah jalan kita nggak ada duit bro, nggak ada duit sama sekali. Ownernya bilang gue nyerah waktu itu. Gue bilang sama Dejan, kalau pelatih yang nggak baik bro, pasti gini. Ya udah Pak Marco, kita mainin aja nih supaya kita dapat duit. Iya dong. Daripada kita udah ditinggal begini,
gaji harus jalan. Disitulah bro, habis-habisan bro. Jual rumah, jual tanah, jual apapun yang bisa gue jual. Cuman tinggal harga diri. Itu pun kalau bisa dijual gue jual. Jangan gitu. dong. Bener. itu Sayang. istri gue baru nikah tuh 2012 gitu kan. Nggak nyesel Anak istri lu ya? anak pertama makanya sampai hari ini. Sekarang masih di masalah sini. mulu lu. Makanya gitu. Hebat istri lu bro. Luar biasa gitu. Nah jadi makanya ini kalau bisa gue nikahin lagi gitu. Jangan 2 kali. Harus lewat yang lain dulu baru sekali lagi lu nikah. Jadi dengan itu kita memang ya pertaruhan juga. Tapi gue 4 besar bro. Waktu itu Bandung mencatatkan sejarah dalam satu season ada 2 klub Bandung di 4 besar. 1 juara, 1 4 besar. Fair tuh ya. Fair. Benar. Fair. Boleh dicek. Cek ya. Gitu. Tapi lu dibilang gagal juga kan 4 besar. Apa? Lu bilang gagal juga. Makanya kan gue bilang yang bilang gagal itu kan tergantung dari angle yang lihat dari mana. Ya, bro. apalagi kayak gua julid gini gagal. Tapi kan Wah, itu gua cerita sayang lo lu, bro. berarti kan cerita belakangnya. Bener. Berarti lu udah terlalu deket kali bro Sama? sama Dejan. Jadi benar. ketika supporter melihat ini hasilnya nggak selayaknya PSS seperti Nah. ini, lu harus ambil keputusan tegas. Iya. Nah, Kali. betul. Seri 1 Tapi, kan. bro, gue udah ngomong waktu itu sama mereka. Kita mulai itu terlambat. Iya. Dan itu kesalahan manajemen. Bukan kesalahan sebenarnya, itu keputusan manajemen yang memang kita ambil. Kenapa? Waktu itu liga mutusinnya nggak ada kepastian. Last minute banget. Belajar dari waktu penyelenggaraan Piala Menpora ya. Kita drawing habis itu langsung main. Ya gue juga jaga-jaga daripada dan waktu itu masalahnya sempat dengar kabar izin katanya belum nih. BNPB. Terus kan sempat diundur kan? Seminggu yang liga. Iya. Nah, makanya kita ragu-ragu waktu itu. Nah, tetapi ini udah kita sampaikan. Iya. Gue sebelum berangkat, tim itu berangkat ke Jakarta kan main di Jakarta. Gue udah ke Sleman ketemu sama teman-teman dan gue udah sampaikan, sabar ya. Mungkin 4-5 pertandingan itu pasti kita berat. Gue udah ngomong, kenapa hitungannya gini. Cuman gue udah bilang juga strateginya gimana, nyari poinnya di mana. Nah, baru 2 pertandingan udah dihajar lagi. Nah ini masalahnya gue nyangkut sama ada yang namanya Coach Justin tau lu. Oke. Yang suka Terkenal analisa banget itu. tuh, tahu lo. Iya, Nah dia selalu ribut sama gue tuh, dia percaya bagaimana main yang bagus. Oke. Kalau gue at the end bola itu tetap hasil. Oke. Dari sudut pandang lo dan sudut pandang yang teman-teman yang menuntut nih ada perbedaan nggak dengan itu? Ini juga lucunya bro. Waktu itu dibilang gini, kami yang penting itu pokoknya bukan hasil, main dulu bagus. Makanya cara mainnya kan, Iya. itu yang gue bilang. Begitu gua kalah, kami yang penting menang. Tapi kalau dari sisi fans bro, itu wajar. Iya dong. Gue juga bilang Dan fans kan sangat banyak. mengerti, bener, sangat mengerti. Gua pun juga kalau jadi fans, pasti gue memang kayak gue fans MU nih, maaf ya. Gitu. Ya dengan sekarang kayak gini, gue juga nuntut dong, bener nggak? Iya. Tapi kalau gue terus, Tapi kita tim lainnya pada berharap olehnya stay. oh gitu ya, Iya supaya kalah terus gitu ya. Makasih loh bro. Aduh, ini gue agak berat juga. Nggak Bro. apa-apa bro. Cuma harus gue tanya. Boleh dong. Arthur bro. Oke. Arthur layak main nggak sih menurut lo? Pertanyaan gue, Sekelas PS Sleman, Arthur main sebagai pemain inti, fullback kiri atau fullback kanan? Fullback kanan atau fullback kiri? ya itu menurut gue kalau teknikal memang harus pelatih. Gue nggak ngambil lisensi. Kan banyak yang bilang Kepelatihan. lo yang nentuin juga. Oh nggak ada. Tapi di media gue baca gitu. Kan lu nanya gue nih sekarang. ya Menurut kan? lo enggak? Bukan menurut gue memang nggak ada. Emang enggak? Gini bro, logiknya aja. Dan gue selalu sampaikan sebenarnya. Kalau gue mau bangun klub ini supaya Arthur harus main seperti yang diberitakan, ngapain gue pilih Dejan? Oke, Dejan balik itu- ke yang tadi ya. Dejan itu paling susah bro. Diatur-atur. Jangankan, ya lu lihat aja track record dia. Maaf di klub-klub sebelumnya itu gimana ceritanya? Semua tahu lah, gitu kan. Jadi Nggak tahu bro, semua nggak tahu. Boleh ceritain nggak? Jangan. Oh dong. jangan. Itu kan ya. urusan orang Oke, lain. oke, iya. Kita jangan ikutan. Iya, jangan. Jadi nggak mungkin bro. Kalau gue mau bikin itu easy, ngapain gue bikin masalah buat diri gue sendiri kan gitu. Nah, kenapa memang waktu itu kan sekarang semua udah tahu bahwa yang 50% itu adalah keluarganya Arthur. Jadi kan emang aduh. Jadi sorry bro, gue tulisin dikit lagi nih. Jadi maksud gue, yang gue justru sekarang mau counter adalah bagaimana mungkin ada shareholder yang tadi 50% lagi, justru malah ngomong ke kalau nggak salah bupati waktu itu bahwa memang iya itu nanti saya akan bilang bahwa Arthur nggak boleh main. Berarti kan itu justru intervensi dong. Ada omongan itu. Ada, terekord kok. Nah jadi maksud gue, kalau lu bilang
sama kayak gini loh bro. Lu bilang anak lu udah gede sekarang mau kerja juga. Ya. Akhirnya lu masukin di situ. Terus semua tahu bahwa lu ada di situ. Terus lu bilang gini, gue lebih prefer untuk orang gak ada yang tahu. Supaya apa? Gue gak mau nih anak gue nanti diperlakukan beda. Dan pertanyaan gue, Arthur ikut latihan gak? Ya Arthur ikutin ya itu silakan dijawab aja sama orang-orang yang ngomong sendiri kan gitu. Menurut gue itu jelas banget kok, clear. Jadi gak ada, nah tapi pertanyaan gue, kalau terus ada satu pihak yang bilang bahwa justru Arthur gara-gara ini gak boleh main, berarti itu diskriminasi bro. Karena Arthur adalah atlet profesional yang sudah meniti karir jadi pemain sepak bola bukan dari sekarang doang. Kan nggak ujuk-ujuk pertanyaan gue gue Arthur muncul. Ini sih kadang-kadang dilema ya, maksud gue. Ini sensitif sih bro, gitu loh. Karena emang ada nggak sih pemain profesional lain di Indonesia yang tajir? Ya itu dia. Ya kan? Nah, itu kayak kalau lu ngomong gitu kan jadi double minority dong. Bro. Makanya itu maksud gue. Jadi kayak ada stigma di kita. Yes. Kalau lo seperti itu pasti di belakangnya karena lo pengen dulu dimainin. Tapi gitu loh. sorry bro, gue tekankan lagi bahwa yang gue ngomong ini bukan untuk defending Arthur. I know. Ya, tapi untuk membuktikan lo bahwa membuka prosesnya, aja. Betul, prosesnya seperti itu. Arthur juga nggak perlu dibela. Yang gue bingung bro, ini dia. Lo sampein deh ke dia. Oke. Di setiap dia main di tim manapun, isu itu akan muncul. Betul. Dia anaknya seseorang. Iya. Kok dia bisa main? Lo nggak bilang? Lu jadi pengusaha aja, bro. Lu bikin klub-klub fun football, main bareng gue gitu loh, daripada tekanan ini. Kalau gue jadi dia, malah gue stres bro. Iya. Maksud gue bisa pilih yang lain. Betul. Kok gitu. That's exactly sama seperti gue bro. Sekarang even bini gue pun juga mungkin bilangin gue, ngapain sih kamu? Kamu tuh orang baik, kamu tuh orang idealis, tapi kamu dibuat jadi kayak gini. Ngapain? Ini nggak worth it. Gitu. Sampai istri gue sampai bilang gitu, Sleman itu nggak worth untuk dapat kamu. Kata bini lo. Yes, karena bini gue tahu apa yang gue jalanin di PSSI dimanapun, tahu gitu. Jadi ngapain? Sama bro. Gue selalu jawabnya adalah apa? This is my calling. Dan ini yang ngasih Tuhan lo, bukan orang lain. Again, gue bukan trying religious, tapi gue percaya Tuhan. Gitu. Apa? Kalau itu dari Tuhan, gue gimana mau? Dan lu kalau tanya, gue soalnya pernah nanya. Gue cukup yakin Arthur pun akan jawab hal yang sama. Berarti nanti Arthur bisa lah gue ajak ngomong boleh, juga. Jangan lo yang ngomong doang, nggak valid. Oh siap, boleh. Tapi siapa tahu perantaraan Tuhan itu dari bini bro. Yes. Untuk maksudnya bilang gue supaya. Iya. Lu dengerin lah bini lu. Ya ini kan Tuhan udah jawab juga sendiri, ya kan bro? Iya. Soalnya gue pernah juga dulu. Gitu. Akhirnya setelah anak gue 2 ya, gue memutuskan berhenti di APPI. Wah siap. Ya kita kan ketemu di situ. Tadinya gue juga selalu bilang itu calling gue gitu. Totonya kan banyak banget hal-hal yang akhirnya gue pikir juga if I lose this battle then gue lakukan udah melalui good fight gitu loh. Betul. Even though gue akhirnya harus pindah. Akhirnya kan gue sekarang melakukan yang sekarang gue lakukan. Yes, gue agree banget. Dan ternyata kalau lu bicara nggak religius, gue lebih nggak religius. Karena abis ini aja ntar malam gue pengen minum teh segala macam. Oh iya siap. Tapi gue yakin pintu gue ditutup satu atau gue menutup pintu gue yang satu ada pintu lagi yang lain. Nah di momen itu gue juga mengalami, gue nggak tahu seberapa beratnya itu, tapi masing-masing kita punya battle of life kan, seperti yang gue bilang sama BP waktu itu. Gitu loh. Tapi sampai di titik nanti gue akan tanya ke sana bro. Oke. Tapi kita masih tentang Arthur dan juga Dejan. Artinya kenapa dari pendapat lo 3 itu yang diminta sepaket? Ya, karena itu tadi. Karena lo ada di paketnya keluarganya Arthur. Yes. Karena mereka tahu gue ada di grup itu dan gue yakin again ini memang di skemakan begitu gitu kan. Dan itu memang yang paling easy gitu. Itu sangat logik dan gampang. Oh iya Marco ada di grup itu, ada si Dejan. Tapi itu dia justru kalau gue mau kayak gitu bro, gue nggak mungkin bangun apa yang udah gue bangun. Nggak mungkin gue juga rekrut pemain sampai kayak gitu hari ini gitu loh. Jadi tapi kan itu tadi semua kan perlu waktu. Benar. Nah tapi ternyata ini yang menurut gua jadinya nggak fair karena begitu hasil yang pertama udah nggak bagus langsung dihajar dan itu diputar terus gitu ya. Dan memutar itu kan gua sempat melihat lu ada kepleset lah. Oke. Lu ngomong mengenai pindah home base. Even though lu udah bikin klarifikasi, tapi itulah yang terjadi di era sekarang. Betul. Ketika lu once pernah mengatakan itu dan sepertinya membuat luka. Betul. Di hati masyarakat di Sleman sana. Betul. Sampai akhirnya
sampai akhirnya kepala daerah pun sebagai bagian dari masyarakat di sana dijadikan untuk memberikan aspirasi ke sana dan ditampung gitu loh. Nah, ketika akhirnya juga sudah ditampung dan kemudian juga sudah memberikan statement juga. Ya. Di situ gue pikir memang ya you against the world, bro. Betul. You against the world. Tapi, gitu loh. Ya again, yang penting itu udah diklarifikasi sampai ke bupati Betul. pun. Lo dalam kondisi yang betul. waktu itu dengan segala macam tekanan dan bla bla bla, lo akhirnya emosional kan, lo mengatakan itu yang gue sih ngertiin banget. Benar, gitu. benar. Tapi again betul itu slip of the tongue yang memang sangat fatal gitu akibatnya. Dan kalau gue prinsipnya gitu, we make mistake, tapi yang paling penting abis itu kita ngapain dan gue harus tanggung jawab sama mistake itu, udah. Gitu. Nah akhirnya kalau gue melihat, akhirnya kan yang kemudian muncul kan ya sampai akhirnya lo sekarang bukan mendapat surat berarti, mendapat pengumuman. Iya. Itu ya. Betul. Apakah di sini masih murni antara direksi yang berkepentingan kepada lo, atau ini jadi banyak kepentingan sih? Betul. Kalau gue lihat memang bener banyak banget kepentingan. Karena ini klub gede, bro. Yes. Jadi gue harus tanya juga, ini klub gede yang nggak simpel gitu. Betul. Memang ini banyak, kalau lu ngomong gitu, ya ini memang banyak kepentingan, gitu ya. Termasuk di internal. Dari pendapat lo. Yes, termasuk di internal. Kenapa? Karena dualisme itu jadi makin kelihatan nyata. Yang di 50-50 ini. Yes, gitu ya. Dan sampai ke level di direksi memang, gitu ya. Karena apa? Karena waktu di Omah waktu itu pas yang gua kejadian state pindah home base itu, di situ ternyata sudah ada surat disiapkan, ditandatangani oleh 3 direksi yang bahwa mereka nih oke untuk Dejan dipecat. Nah, dan mereka nggak komunikasi sama gue sebagai direktur utama. Berarti kan memang mau nyudutin ke gue satu, kedua ya berarti kan itu sebuah bentuk memang mereka udah nggak solid dong sama gue. Berikutnya, gue nggak tahu ini siapa, gitu ya. Tapi tiba-tiba nilai kontrak dan gaji seluruh pemain, pelatih, official, manajemen itu bisa keluar ke pihak ketiga, yang menurut gue sangat fatal karena pihak ketiganya itu bisa pakai untuk yang macam-macam. Gitu. Tapi apapun itu tetap ke pihak manapun nggak boleh bocor, dan ternyata ya yang bocor kan dari dalam sendiri, gitu kan. Itu juga udah bentuk dualisme. Dan itu tadi bentuk sampai kan gini, kalau ini solid di dalam, apapun yang terjadi kan sebenarnya nggak akan sampai ada inisiatif ini. Karena kalau di Palladiumnya nggak, kita nggak mau. Gitu. Nah, tapi again, itu gue juga bukan nyalain orang. Itu gue anggap sebagai bagian dari sesuatu yang harus gue perbaikin sendiri juga. Gitu ya. Karena itu under my leadership. Gitu. Makanya gue bilang gue terima kok. Gue punya auto introspeksi gitu untuk bisa ngelihat oke, next time jangan gini, next time jangan itu. Tapi balik lagi, gue cuma nanya gini, ada apa sih di balik ini? Karena kalau lu bilang prestasi, yang gue lihat gesturnya setelah pergantian itu sampai hari ini di tim, kok yang gue lihat malah tim ini dijungkir balikin, wah dipecahin di ini. Kalau lu memang niatnya prestasi, kenapa gitu? Gitu. Berarti apa? Sebenarnya apa? Waktu gue menang nggak ada yang celebrate. Waktu tim menang nggak ada yang celebrate. Waktu nggak menang dihabisin. Tapi ada apa gitu? Itu yang sebenarnya gue lagi mikir, karena gini, ini kepentingannya untuk kayak tadi lu bilang apapun yang terjadi setelah ini, gue juga jadi inget bro bahwa calling utamanya adalah sebenarnya jadi suami yang baik dan jadi ayah yang baik buat anak-anak gue kan. Itu yang harusnya memang gue, dan itu selalu gue tanemin, tapi gue sadar tetap gue bagi itu lebih banyak buat sepak bola. Ya, Itu yang nggak boleh. Nah, makanya gue jadi mikir, oke, ini akan menentukan langkah gue ke depan mau ngapain, which is emang udah ada yang gue kerjain, tetapi gue tetap pengen tahu sebenarnya kenapa ya bisa kayak gitu, dan kenapa, ada apa sih di Sleman gitu loh, kok kan kita juga nggak bisa bohong, akhirnya gue analisa dong, gue compare dengan klub-klub lain, kenapa gitu. Nah gue lihat ini, tapi gue udah bikin yang versi gue sendiri bro. Oke, boleh. Sebelum konfirmasi ke Boleh. lo, bahwa gue bilang ya seharusnya dengan kapasitas seperti lo mengambil Badak Lampung Ya. dengan PS Sleman tentu berbeda betul, muatannya. betul.
Karena bobot dari klubnya Berbeda. baik secara historikal, prestasi yang ada di dalam itu kan berbeda. Betul. Terlebih supporter. Betul. Ya, dan supporter kita tahu di Sleman ini sungguh luar biasa kan gitu. Nah, mereka bisa membantu klub secara waktu itu finansial, tapi di sisi lain juga mereka juga bisa untuk menjadi oposan ketika memang dianggap tidak berprestasi dan tidak membanggakan. Betul. Begitu loh. Nah, berarti lu miskalkulasi dong. Gua Kalau akhirnya lu sampai sekarang pun akhirnya lu masih bertanya kenapa ya gue gini, bukankah itu emang office politik, office shareholder, politik shareholders, bla bla bla, juga kemudian hubungan dengan pihak-pihak lain. Ya, yang gue miscalculate adalah yang itu tadi. Jadi bukan lebih ke supporter dan Bukan lain-lain. malah. Bukan. Malah yang di dalam ini sendiri. Gitu. Oke. Itu yang gue tidak gue analisa di YouTube gue. Karena gue hanya menganalisa tekanan lu itu muncul dari supporter, Betul. kemudian Ibu Bupati juga kemudian ada memberikan statement dan sekedar bahwa media kemudian rame. Betul. Gitu. Jadi gue malah tidak ngeh kalau sekarang kalau gue lihat, gue simpulkan lo malah lebih bertanya-tanya ada apa dengan partner lo yang di 50-50 ini. Itu satu, dan juga ada apa dengan yang lain juga kan, yang 30% juga. Oke. Dan ya berarti secara internal malahan, bukan dengan pihak lain yang kalau supporter kan dia tidak ada kepemilikan sebenarnya, ya kan? Pemerintah juga tidak gitu loh, tetapi mereka mewakili masyarakat yang memang kalian kelola gitu loh secara klub. Dan gue tuh memang bukan hanya sama BCS ya, sama Slemania dan Sleman fans pada umumnya, gue nggak pernah ada even sampai kejadian di Bandung. Oh iya, ada Slemania ya. Slemania sama BCS. BCS di sebutnya kan selatan Sleman dan fans, juga ya. jadi Sleman fans ya. Yes. Nah, gue nggak pernah ada, even sampai hari ini pun gue nggak ada sakit hati. Karena buat gue gini, Anda punya hak untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Lo nggak sakit hati sama supporter? Tak, karena kayak Kan gue tekanan ini dari supporter. I know. Tapi yang gue lihat tadi itu, gue mencermati ini di baliknya ada apa. Gitu loh. Karena mereka memang cuma jadi seperti seharusnya supporter, which is buat gue fully respect. Gitu loh. Biarkan. Lo mau ngomong, kan gue udah bilang, lo mau ngomongin gue apapun di media, makanya gue nggak pernah ngomong. Tapi gue bilang, sekali lo nyebut soal keluarga gue, sekali lo ngomong soal istri gue, anak gue, lo ngirim bangke rumah gue, nah itu udah jadi personal, gitu kan. Di situ makanya gue waktu di Bandung udah emosi memang. Dan itu terjadi. Itu gue udah emosi. Nah karena gini, oke, sama seperti juga waktu mereka maksa gue hari itu juga untuk pecat Dejan. Karena gue bilang kalau gue pecat Dejan, karena gue memang mau pecat Dejan. Karena kita merasa memang ini udah layak untuk dipecat. Saat itu belum. Gue nggak mau mecat karena lu minta gue pecat. Karena ada garis yang jelas antara keinginan supporter dengan independensi dari manajemen. Gitu. Nah, lu sampai ke gitu emang murni dikasih keputusan itu ke lu sendiri atau dari keluarganya Arthur Group yang lu ini? No. Jangan lu pertahanin gitu. No, nggak ada. Emang mereka kasih ini lo full. Gua tuh cuman pernah untuk decide ditegor lah gitu ya urusan sponsorship. Ya karena mereka pasti worried dong. Nih gimana sponsorship kalau kayak gini gitu kan. Sama financial. Udah cuma itu dong. Nah, dari shareholder yang lain S50 plus yang 30 itu juga. Malah ada tekanan itu kan. Maksud gue mereka emang udah bilang sama lo nggak untuk Malah ada memberikan tekanan tadi? Bukan, jangan mainin Arthur. Oke. Dan juga Dejan gimana keputusannya kalau dari yang shareholder lain? Gue memang menjaga Dejan di dalam bubble di mana orang lain nggak akan pernah keputusan bisa. Ini Dejan out atau enggak tuh di lu secara jabatan lu atau shareholder sih? Oh gue. Oh itu secara di lu ya? Gua. Paling banter berarti shareholder bisa ngomong ke lu lah. Yes. Untuk shareholder nggak bisa bisikin interfere. Betul. Gitu. Tapi tetap yang ketika membuat keputusan lu sebagai direktur utama. Karena gue ditanya, menurut kamu gimana? Enggak. Okay. Belum. Gitu. Menurut saya bukan saatnya. Kita masih bisa lihat ini dan gue yakin ini masih bisa naik. Gitu. Kan endingnya kan intinya kita dapat poinnya kan. Yeah. Gitu. Yes, kita punya target 5 besar waktu itu. Tapi nggak apa-apa maksud gue. Tapi bukan berarti itu sini jadi jelek. Dan melalui segala macam interference baik itu politik, teknis non teknis itu menurut gue tim ini udah cukup oke. Dan kita tetap punya faith sama tim ini. Nah, tapi harus bertahan. Nah, itu yang nggak solid. Dejan quiet banget loh. Apa banget? Quiet banget. Bener-bener nggak respon, nggak apa. Yes. By design atau lo yang bilang jangan kasih komen? No. Ya kan juga orangnya kan sebenarnya dia nggak bisa ditahan. Ekspresif ya. Nggak bisa ditahan. Dia memilih diam. Gue rasa, gue cukup yakin itu juga pembicaraan dengan keluarga. Gitu karena kan udah makin kenceng ya. Gitu. Jadi gue cukup yakin itu dari keluarga. Karena Bro Dejan itu tipe orang yang
sampai hari ini gue jadi tahu kalau lu mau minta dia bikin sesuatu, misalnya lu doa. Kalau lu ngomong dia akan dube. Lu harus punya cara untuk bisa ngomong bahwa Dejan, gue ngelihatnya begini. Dan lu jangan pernah bilang do this. This is an order gitu ya. Nggak bisa. Berarti mungkin itu orang-orang pada bilang jangan mainin Arthur, dia malah mainin. Bisa jadi. Mau buktiin. Gue nggak tahu. Ya kan? Ya artinya seperti itu. Tapi kayak gue bilang bro, contoh Mario Maslas 2 kali kok Ya, bikin Mario fatal satu Pemain pertandingan. belakang. Gufron kemarin di pertandingan kemarin gitu ya. Tapi buat gue kenapa nggak rame? Gitu. Itu ngaco banget. Karena Arthur berbeda bro. Nah itu tadi. Makanya natur itu yang Arthur juga udah tahu. Kita semua tahu. Tapi maksud gue kalau lu pakai itu masukin ke dalam perhitungan untuk Arthur memang nggak punya hak untuk main, gue rasa itu salah. Gue yang tadinya diem aja, jadinya gue juga bilang nggak boleh dong karena siapapun pemain gue akan belain kayak gitu. Gue last question buat Arthur. Oke. Ya udah banyak. Jawab jujur. Yes. Lo pengamat bola juga. Oke. Lo bukan coach, Yes. tapi lo pengamat bola. Yes. Arthur emang menurut lo kemampuannya layak nggak di Liga 1? Yes. That's why gue punya statistiknya kan. Tapi setiap kali gue ngomong statistik orang marah-marah. Karena statistiknya lo yang iniin kali, enggak, kita lembaga pakai- statistiknya. No. Gila bro, ya, gue gak boleh sebut merek Profesional ya. lah Tapi pokoknya. itu yang dipakai sama banyak klub luar juga. Oke, gitu. jadi profesional. Iya. Bukan punya keluarganya Arthur. No. Lembaga statistiknya. Ya nggak, orang kan gitu. Ini gue mau wakili netizen tuh. Ya honestly gue gak tahu ya. Pasti Tapi gitu kan ngomong. enggak lah, maksud gua- Jangan-jangan punya keluarganya juga. Iya. Iya. Tapi emang gue juga melihat dari angle itu ya. Maksud gue Jebret Tim, gue berusaha di sini juga mewakili kalian. Tapi gue juga temennya Bro Marco, gue temennya Arthur juga. Iya. Artinya kadang kita malah bingung loh. Arthur ini kenapa kekeh? Tahu banyak tekanan segala macam, kok dia malah tetap main. Dan dia menghadapi itu semua. Lu bisa bayangin gak sih komen-komen yang ada, nasty comments, rude comments gitu. Tapi kayak dia waktu itu akhirnya ngobrol sama gue juga. Ya gue mau buktiin, gue ikut latihan, gue ikut ini, gue ikut itu. Gue bilang, iya tapi Tur mungkin ya orang tetap melihat lo yang punya keluarga lo yang punya saham gitu loh Tur, gitu loh. Jadi ya gue yaudah kayak gitu That's keadaannya. why waktu itu kita gak mau ngomong kan. Nah itu isu dia, lo udah gak tahu nih sekarang berarti. Katanya kan dia mau ke Kediri, mau apa? No, Setelah lu nggak cabut, tahu gua. nggak tahu ya. Maksudnya yang gue tahu ya dia tetap ada di PSS. Oke. Gitu ya dan Jadi menurut lo nih kalau keadaannya kayak begini berarti Dejan dan Arthur juga selanjutnya akan menjadi seperti lo dong? gue nggak tahu. Oh lo nggak tahu. Kan mereka tetap kalau yang kita lihat media sosial ya, mereka kan tetap bilang waktu setelah gue ini kan di celebrate tuh, wah luar biasa gini. Jangan lupa ada 2 lagi gitu kan. Jadi gue sih ya kalau hitungan gue lihat dari situ Oke. ke sana. Nah bro, terus direktur yang baru kan membuat statement mengatakan bahwa ini bukan tentang Menang atau kalah? ini Yes, itu gua tentang juga bingung. ini tentang Sleman, Yes. ya nggak sih? Ya untuk kebaikan. Ini saya. untuk kebaikan Sleman, Yes. gitu Dia artinya. minta gue sikapi dinamika ini dengan bijaksana dan dewasa. Benar. Are you accept that statement? Bukan accept dulu nih, sebelum accept gue mau nanya dulu maksudnya apa, gitu kan? Karena satu sebagai dirut baru yang ditunjuk waktu itu, menurut gue ada baiknya pilihannya cuma 2, lo go personal atau lo go formal. Kalau lo go formal, cepet-cepet lah tulis surat resmi sebagai direktur utama. Ini gini. Apa namanya? Setelah dia ditunjuk. Iya dong. Tapi ternyata itu pun malah disampaikan oleh Human Capital, malah dibilang nggak perlu, gitu kan ya. Dari situ satu. Kedua, gue bingung menang atau kalah maksudnya apa? Berarti kan maksud dia dipikirnya gue kalah nih. I'm not losing man, gitu. I don't feel like I'm losing, gitu. Karena keluar dari Sleman untuk keluarga gue aja itu blessing. Gitu loh, karena keluarga gue udah sampai gitu bilang kamu udah sampai dicaci maki, bahkan waktu gue jatuh di Bandung mereka masih ngomong gitu, ada yang ngomong apa mati aja lu. Wah, dengan kata-kata kasar A B dan lain-lain gitu. Lu bayangin istri gue gimana bro, jadi itu malah blessing. I feel like justru ada beban yang besar kayak bos gitu, tapi tidak mengurangi perasaan gue juga yang gini, I still want to do the best for PSS actually. Tetap secara paralel ada itu Ada, juga. nggak bisa karena kalau ditanya gue jatuh cinta atau enggak, gue jatuh cinta bro. Kenapa? Untuk sebuah kota, kabupaten,
punya fans sampai luar biasa kayak gitu, itu buat gue luar biasa bro. Itu gue rasa aset besar di Indonesia, di sepak bola kita. Itu yang lo katakan di awal kan? Yes. Tapi itu tadi makanya sebuah aset kan Nggak harus di awal lo manajemen. memimpin Oh iya. PS Sleman. Iya. Dan gue Tentang nggak berubah. supporter itu. Gua nggak Tapi kan berubah. akhirnya supporter juga yang mendesak lo. It's okay. Kayak gue bilang, they just doing their job. Jadi gue cuma menekankan sekali lagi justru lo dengan supporter sampai hari ini dengan apa yang tekanan yang mereka lakukan lo malah sama sekali Yang gue tidak sayangkan, ada betul. Yang gue hard hanya feeling. sayangkan adalah mereka nggak bisa lihat dari angle gue. Karena mereka udah ketutup dengan itu tadi, Arthur lah dan lain, dan mereka punya, dan banyak yang ngomongin di luar ke mereka mungkin gitu bahwa memang bener nih Marco. Termasuk orang-orang gue di dalam, termasuk direktur yang baru mungkin. partner lo. Gitu ya, gue nggak mau nuduh lah, tapi prinsipnya itu terjadi pembicaraan itu. Nah sayangnya cuma itu doang. Sayangnya, padahal gue bisa buktiin sebenarnya kalau gue bisa banggain kalian juga sebenarnya. Nah, berarti kan itu tadi secara internal lagi. Yes. Nah, secara dengan supporter, kalau lo dikasih kesempatan gitu lo mau menyampaikan apa bro sama supporter nih sekarang? Iya pertama. Yang nonton ini. Gue mau bilang gini, gue mengerti kenapa kalian menyuarakan itu, tetapi juga menurut gue kalian juga harus bisa punya kebesaran hati untuk bisa melihat masalah benar-benar ke akarnya. Jangan mau ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin dan akhirnya di misleading juga. Karena kalian ini aset, kalian ini luar biasa gitu. Kalian ini potensi luar biasa di sepak bola. Dan sayang kalau kalian hanya menjadi alat untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau saya yang lihatnya gitu saat ini. Dan saya nggak punya sakit hati apapun. Saya tetap mendoakan yang terbaik dan saya percaya Sleman punya potensi luar biasa dan akan memiliki tim yang membanggakan nanti. Oke, itu dia Jebretim, terutama para Sleman fans yang menyaksikan ini fresh from the oven dari Pak Marco. Nah, berarti lo udah nerima dong nih keputusan ini. Nerima, tapi seperti statement gua ada beberapa proses yang masih berjalan bro. Masih berjalan. Di dalam, karena kan kita tetap shareholder di sana. Ya benar. Gitu. Belum ada keputusan apa-apa. Betul, kita lagi ada beberapa proses yang kita tunggu aja perkembangannya. Dan ini akan sangat menarik. Tapi secara lo as a direktur utama lo udah legowo. Kalau gua prinsipnya gitu bro, kayak waktu di PSSI deputi sekjen, wah seksi banget. Abis itu gua udah antrian, itu kan, gua udah sekolah ke AFC. Iya lo. Gitu kan. Ratu Tisha tiba-tiba mengundurkan diri gitu. Seharusnya gua sabar sedikit aja. Dan memang petinggi PSSI waktu itu bilang gitu, sabarlah Marco, nggak usah resign. Istri gua melahirkan anak kedua dan dia minta secara spesifik ke gua, memang please kamu dengerin aku kali ini aja, tolong jangan lanjutin dulu di sana karena waktu itu juga udah sangat panas kan. Iya. Yang kejadian bro tahu juga. Dan gua bilang oke, gitu waktu itu. Jadi makanya benar kata lu, sebenarnya kadang-kadang dari istri itu suara Tuhan memang masuk bro. Gitu. Ratu Tisha kemana ngomong-ngomong? Wah, gua nggak tahu bro. Gitu. Oke, berarti akan ada proses. Yes. Terlepas daripada lu sekarang dilepas sebagai direktur utama, lu udah lu terima dari pengumuman. Betul. Dan tapi lu masih ada proses yang dilakukan. Betul. Karena berhubungan dengan kepemilikan di sana. Yes. Dan gue yakin juga lu pasti udah memprediksi bakal gimana kan. Tapi itu Betul. bukan tanggung jawab gue untuk tahu tentang itu. Gue tinggal dengar ceritanya. Siap. Gue cuman mau nanya. Sekarang banyak figur juga bro yang gue baru denger lah. Siap. Gitu ya, banyak figur baru dengar menjabat ini, menjabat itu, pegang itu. Kenapa dengan segitu banyaknya kemungkinan masalah di sepak bola Indonesia, Oke. gue lihat mereka memilih bukan seperti gue yang akhirnya karena melihat begitu banyak masalah untuk gue mengambil garis, gue di sini aja, gue nggak di situ. Tapi ini malah banyak yang akhirnya berkreasi dan semakin punya ambisi. Yes. Betul. Di sana. Obsesifnya ada. Gitu. Termasuk lo menurut gue. Betul. Lo dimulai dari yang sekolah sepak bola, masuk ke sini, bahkan udah di federasi, udah di operator, kemudian masuk ke klub lagi, klub yang lebih besar lagi. Ada apa bro? Selain callingan itu bro. Selain calling. Gue mau bilang gini, memang nggak bisa bohong ya, sepak bola itu candu menurut gue. Oke. Dalam segala bentuk dan spektrum yang mungkin berbeda-beda, sepak bola itu candu. Dan banyak yang menikmati candu ini dari segala bentuk. Oke, ini menarik nih. Gitu ya. Dan menurut gue sekarang gini bro, kita nggak usah ngomong Indonesia bro. Ya.
Lu lihat orang-orang bola karena gue waktu di PSSI gue ketemu orang-orang Luar, FIFA, AFC. Iya. Mereka itu juga rata-rata kayak gitu bro. Dan lama ya. Dan ceritanya bro, ketika kita udah mulai ngobrolnya lebih informal gitu ya, mereka juga ceritanya sama bro. Kalau dipikir-pikir Saya gitu. tuh sebenarnya keluarga saya nggak setuju saya di sepak bola. Bener bro. Jadi emang bola itu kalau dibilang candu. Itu gue rasa jawaban ultimate-nya gue nih. Oke. Tetapi tadi itu tinggal orang menerjemahkannya gimana. Nah, gue menerjemahkannya dengan memang itu calling gue juga. Oke, itu Maksudnya pasti. Callingnya gini, karena calling gue bukan di sepak bolanya sebenarnya. Oke. Tetapi calling gue untuk Indonesia. Tetapi yang gue tahu dan gue bisa dan gue suka adalah sepak bola. Makanya gue insist untuk di sini. Gue pernah nyoba clothing line bro, gitu waktu 2015 kita di band. Sebelum akhirnya ke PSSI lagi, tapi ujung-ujungnya gue ke PSSI lagi. Itu pun gue tanya sama istri gue, terus gue bilang kita berdoa deh, tanya Tuhan. Dan gue bilang gini, waktu itu kan sempet ditawarin proposal untuk masuk, tapi lama vakum nggak ada. Nah gue bilang gini, oke, sekarang kita berdoa sama Tuhan nih. Kalau saya tahu dipanggil lagi Tuhan, tapi tolong Tuhan kasih deadline nih 1 bulan aja. Kalau saya dipanggil, berarti Tuhan mau saya masuk. Kalau enggak, ya udah saya enggak. Bro, last minute tahu gue dipanggil lagi. Maksud gue? Yang di mana nih? Yang di PSSI. Oh ini PSSI. Nah terus habis itu selesai di PSSI itu LIB kan terus Badak udah turun Liga 2 loh bro. Gue pikir udah selesai lah gitu kan. Tapi gue bilang ya udah Tuhan, saya juga nggak mau lagi di klub dan saya nggak mau. Tahu-tahu dapat tawaran yang ini. Padahal gue udah masuk sebagai urusan yang lain kan gitu. Nah makanya jadi maksud gue kalau gue pribadi jawabnya karena memang gue ngerasa udah berapa kali bro gue mau keluar dari bola, tapi Tuhan balikin terus. Gitu gue juga nggak tahu abis ini apa. Tapi yang pasti kan memang kita udah jalanin perusahaan yang ini. Tapi orang yang lain bro, gue rasa itu bro, memang nggak bisa bohong. Lu bayangin, gue makanya sedihnya gue di Sleman apa? Gue cuman nggak bisa ngerasain tuh, gue masuk ke stadion ngerasain ambience-nya itu. Oh iya, zaman lo pas nggak ada Itu ya. candu bro. Gue waktu ngurusin Gonzales naturalisasi dan akhirnya Gonzales main di AFF ya waktu itu kalau nggak salah 2010. AFF. Terus dia ngegolin bro. Gue duduk saking ramenya di GBK itu sampai gue duduk tuh di tangga. Karena kan gue orang PSSI jadi kita tugas lah gitu. Gue duduk di situ karena udah nggak ada tempat lagi. Ngelihat Gonzales ngegolin, candu bro. Jadi bukan posisi, bukan duit, bukan apapun. Tapi ada mungkin yang gitu. Ada. Contoh, orang kalau belum di bola, tiba-tiba masuk di bola akan merasakan perhatian yang begitu besar. Dan abis itu dia ngelihat ada duit juga yang besar, gitu kan? Makanya lu paling gampang ini deh, kayak gue bilang ini. Lihat orang kerja di bola, begitu berapa lama tahu-tahu rumahnya jadi gede. Gue nggak mau seujon, tapi ya itu lihat aja. Makanya gue bilang kalau gue sih enak, gue bilang lihat aja rumah gue. Gede banget, gede banget, saking gedenya ruang tamu gue dijadiin lapangan bola sama anak gue. Gitu. Jadi lo lebih tertekan di operator di federasi apa di klub? Honestly ya. Kalau bini kan semuanya tertekan jadinya lu di situ semua. Kalau lo tanya gua, masa paling tertekan gua adalah PSSI. Kenapa? Karena di PSSI itu tidak paid off. Kalau di klub waktu PBR itu paid off banget, gitu ya, paid off banget. Badak dan PSS nih memang jadinya seakan-akan nggak paid off. Tapi buat gua bro, tetap paid off. Kenapa? Ada anak-anak yang gua didik di manajemen, pemain juga yang baru gua rekrut di Sleman. Waktu di Badak juga gitu, ada yang akhirnya jadi dan siap pakai. Itu yang juga gue mau bilang sebenarnya ke teman-teman Sleman fans. Ada orang-orang di dalam internal yang bilang bahwa gue nih bawa anak-anak dari Badak yang udah jelas-jelas gagal dan lain-lain. Lo lihat dong, gue taruh mereka dan lo harus bisa objektif melihat. Karena yang gue bawa itu adalah orang-orang spesifik yang memang bisa dikerjain. Badak waktu itu turun Liga 2 bukan berarti orang-orang di manajemennya jelek. Dan gue sampai bilang waktu gue datang Sleman pertama kali, gue berani jamin kalau sekarang ini kan gue baru masuk waktu itu, gue adu manajemennya PS Sleman sama manajemen Badak Lampung, gue berani bilang Badak Lampung menang karena itu udah gue udah gue groom selama 1 tahun. Mereka udah ngerti namanya pendaftaran tuh gimana namanya itu, gue yakin, gue bilang. Nah karena apa? Jangan lupa bro, PR sepak bola Indonesia, kita banyakin pelatih, gue terlibat banyak diskusi juga sama Coach Indra, bapak-bapak di PSSI. Tapi jangan lupa manajemen, karena isu sepak bola kita tuh sebenarnya di situ. Gitu. Makanya itu gregetan lu ya? Yes, kalau lu bilang gue, makanya akhirnya ada redemption yang Tuhan kasih buat gue gitu ya. Yaitu apa? Gue terlibat dalam, sekarang kita lagi kerjasama sama La Liga untuk bikin sport management di Indonesia. Ya. Gitu melalui perusahaan yang ini. Jadi itulah yang akan sekarang lo kerjakan. Yes.
Holy revenge lu, holy revenge. Untuk apa yang lo akhirnya sekarang terima dan keluarga lo di sepak bola Indonesia, you still wanna do what kind of thing? Yang pasti gue tetap mau terlibat dalam. Kalau ini kan tadi udah ngomongin yang lain tuh, La Liga segala macem nih. Belum langsung lah untuk ini, lo masih mau ngapain? Gue masih pengen terlibat di organisasi. Kak, tolong Kak, ini masih mau kerja dia di bola Kak. Udah dibilang jangan Kak. Enggak. Hah? Enggak. Gue pengen yang pasti nih, yang udah fix. Iya. Gue pengen liburan sama keluarga. Oke. Gitu. Karena kita benar-benar belum pernah liburan. Iya, bentar-bentar ada videonya dia Oh, mau enggak. liburan sama keluarga. Emang mau liburan? Dari kemarin mau liburan mah. Gue mau liburan agak panjang sebulanan. Oke. Terus kan gue memang harus ada pemeriksaan lagi bro, karena mohon doanya juga. Yes. Mungkin ada tindakan yang harus gue lewati. Oke. Gitu, karena di otak kanan gue ada benda lah ya gitu. Nah itu perlu penanganan. Oke. Jadi gue rasa gue akan istirahat untuk itu. Tapi tetap semangat gue, maksudnya gue tetap pengen terlibat Ya. apapun yang bisa untuk kontribusi ke sepak bola Indonesia. Soalnya teman gue Wide lo tau. Oh iya tahu Ya, banget. dia akhirnya udah gue bilang gak usah lagi bro. Siap. Gak usah lagi. Sekarang ke pemerintahan. Dia akhirnya gak ngurusin bola, hidupnya makmur bro. Bener. Hidupnya Dia bilang, makmur. waktu itu ketemu gue dia bilang Lu gini. lihat sekarang apa yang dia punya. Bener. Daripada di bola ya. Bener. Karena kita di bola tuh yang ini bro. Gua sama Wida tuh bukan yang emang tahu celah gini gitunya kan. Ternyata malah banyak gitu loh akhirnya. Bro, tapi sorry nih bro, gue jadi curiga nih bro. Apa? Sebenarnya lu memang pengen ketemu gue, kayaknya gue ada dua nih kecurigaan gue. Iya lu berhentilah dari bola-bolaan maksud Satu, gue. memang ada yang mau, gue takutnya apa lu ada ngobrol sama bini gue? Kok sama omongan deh? Kayaknya gue dipesenin di sini. Lu gitu bro. kan. Ada satu lagi yang masih gagal. Oh iya apa? BP. Oh iya. Bininya tuh dari gue zaman bikin Battle Life udah bilang, Len, ajaklah yang beginilah acara-acara gini, udah nggak usah bola gue tuh udah ini karena tekanan apa segala macam kadang Makanya tuh. kayaknya gue komika bisa sih bro. Ya makanya, udah lu juga sekarang udah gue undang bro, udah, lu nggak usah keke. Oh, iya. Ya walaupun 1.000, 10.000 ini, tapi memang mungkin udah waktunya lu ini dulu sama bini, Siap. ya kan? Tapi tadi setahun aja, habis itu lu balik lagi. Dia tos. Ini baru brother gue. Ya kan gue setahun balik lagi bikin media gitu loh, tapi nggak ini lagi gitu. Tapi gue gak pernah diajak sama lu sih bro soalnya. Ya lu kan udah punya kongsian yang lain. Nah tadi gue lagi dulu nih, satu Apa? kecurigaan gue itu, lu Iya. ngobrol sama bini gue. Apa gue ngobrol sama bini lo? Atau kedua nih, emang ada yang mesenin lu nih gitu untuk itu. Wow. Pokoknya gue gak mau tahu Marco harus berhenti nih dari bola. Biarkan itu menggantung. Kalau memang ternyata nanti Pak Marco masih ada yang perlu disampaikan, kita simpan dulu supaya tontonan kita ditonton dulu. Ini eksklusif Tapi untuk bro, kalian semua gue boleh Jebret Team. kirim CV lah ya ke klub yang di luar kan gitu. Nanti akhirnya kebalik. Oh, iya, iya. Pikirannya gue emang sengaja datengin lo. Di satu pihak yang lain bilang, oh ternyata dia gini. Jangan. Aman. Itu nanti Sip. aman bro. Bro, sukses. Thank you banget Ya, juga bro. Gua dan happy banget yang liat penting sehat terus. Amin. Ya, yang penting keluarga sehat. Lu juga. Ya kan. Dan paling penting happy udah. lo. Itu Thank aja you. bro. Yang penting itu bro, all of, maksudnya summary-nya cuma satu. Ya. Buat gue yang penting, yaitu sepak bola tuh kan hiburan ya. Ya. Sepak bola tuh harus kita kembaliin ke itu bentuk sejatinya. Udahlah, maksud gua ribut, tapi memang dinamikanya harus terjadi gitu ya. Coba buat gua pengen merasakan lagi karena spirit gua dulu, gua nggak bisa tidur sampai jam 2, jam 3, gua buka laptop, gua bikin terus gua nyari lagi searching gitu. Kalau manajemen di luar negeri gimana sih sepak bola gitu. Ya. Nah, gua pengen kembali ke itu lagi. Gua rindu banget sama itu. Dan gua harap teman-teman juga nggak tersesat dalam candu sepak bola itu gitu. Gue berharap sepak bola memang bisa benar-benar bikin hidup kita jadi lebih baik dalam bentuk apapun gitu ya, dalam aspek apapun, dan minimal yaitu bisa bikin kita senyum lah. Itulah harapan kita semua juga tentunya, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marco. Silakan kirim di kolom komen kalian juga kalau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan atau juga ingin kalian tanyakan. Nanti bisa saya tanyakan juga ke Pak Marco, tapi lakukan dengan sopan, lakukan dengan baik supaya kita juga bisa sama-sama saling menghargai, juga saling menghormati. Seperti sudah dikatakan oleh Pak Marco tadi, bahwa ternyata sekarang memang ada problem internal yang terjadi, tetapi secara apa yang disampaikan Pak Marco kepada supporter, kepada pihak-pihak luar daripada internal sendiri, ternyata Pak Marco tidak mempermasalahkan itu dan menyadari bahwa itu bisa saja terjadi. Nah, kelanjutannya bagaimana? Tentu saya juga tidak menjadi urusan saya. Kita tunggu saja dinamika yang tadi disampaikan oleh Pak Marco, tapi kurang lebihnya sudah saya coba
tanya dan juga sudah dijawab dengan terbuka sekali oleh Pak Marco pada hari ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat muatannya untuk kalian semua. Apalagi yang masih selama ini belum terang, mudah-mudahan bisa menjadi terang juga dengan apa yang disampaikan langsung oleh Pak Marco di kesempatan di Jebret Talks kali ini ya guys. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks lainnya. Terima kasih bro. Thank you brother. Sukses terus. Sampai jumpa. Jadi ngomong-ngomong, siapa sih keluarganya Arthur itu? Ada lah bro. Ada ya? Di sebuah area di Jakarta sana. Ada sebuah di area Jakarta. Hai pemirsa, inilah dia waktunya